Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi Romo Alip Suwito. Puji Tuhan kita boleh dipertemukan kembali hari ini, di bulan Maria ini, di minggu yang berapa kita ini? Ketiga ya? Dalam sharing session bersama Romo Alip Suwito. Sebulan lebih dekat dengan Bunda Maria dan bersekutu dalam doa Rosario. Hari ini kita akan kembali mengintip keteladanan Bunda Maria dan tentunya kita akan belajar juga bagaimana untuk bisa melakukannya dalam keseharian kita. Dan dalam sesi yang ketiga ini kita mau belajar bagaimana sikap-sikap Bunda Maria dan apa yang dilakukan Bunda Maria dalam hal mengasihi Allah dengan mendengar dan juga memelihara firman Allah juga melakukannya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita akan buka rekoleksi pagi ini dengan tanda kemenangan kita sebagai umat Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dan penyertaanmu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih atas kasih yang tak terbatas yang Engkau berikan kepada kami. Kami ingin belajar lebih lagi untuk mengasihi-Mu, Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau pegang penuh firman-Mu. Dan kami ingin belajar menjadi pelaku firman-Mu. Belajar melakukan kehendak-Mu. Karena dengan itulah seharusnya kami mengasihi Engkau. Bapak dimut suaranya. Engkau Yesus Ini pakai baju. dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman yang akan dibawakan oleh Romo Alip. Berkatilah dan penuhkanlah hamba-Mu Romo Alip Suwito dengan Roh Kudus. Kiranya kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Berikan kami telinga seorang murid, pertajam pendengaran kami, dan hati seorang hamba, dan dengan rendah hati mendengarkan dan mau belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Injil diambil dari Lukas 11 ayat 27-28. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara,
berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi atau selamat sore semuanya, shalom dan berkat Tuhan. Saya berharap semua berkabar baik, sehat, dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda, di mana permenungan kita diambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 27 sampai dengan 28. Nah, tadi kita telah mendengar bagaimana Yesus yang bersama-sama dengan para murid atau bahkan orang banyak saat dia mengajar, lalu dia berjumpa dengan seorang perempuan yang berseru, dan ini mau menunjukkan kekaguman kepada Bunda Maria atau ibu yang mengandung dan menyusui Yesus. Tapi Yesus bukan dengan demikian ingin menolak apa yang menjadi pujian wanita itu kepada Bunda Maria, tetapi justru ingin memberi ketegasan bahwa relasi antara Yesus dengan Bunda Maria tetap berjalan, tetapi relasi persaudaraan, kekeluargaan di antara mereka yang mendengar dan memelihara firman itu disebut keluarga atau pribadi yang berbahagia. Maka ketika hari ini kita bersama-sama diajak untuk belajar meneladan Bunda Maria dalam mengasihi Allah, dari Injil atau dari bacaan tadi sebenarnya kita diajak untuk melihat bahwa dalam pewartaan Yesus, Maria menerima sabdanya. Ketika putranya mengagungkan kerajaan Allah di atas pemikiran dan ikatan akan daging dan darah, dan ia menyatakan bahagia pada mereka yang mendengar dan melakukan sabda seperti yang dijalankan oleh Maria dengan setia. Dalam hal ini, Bunda Maria tetap memiliki relasi yang intim, yang dekat, yang juga menjadi kunci bagi kita untuk melihat bahwa apa yang disabdakan oleh Yesus, barang siapa yang mendengar dan memelihara firman Allah, itu tidak berarti kata-kata itu menyingkirkan Bunda Maria atau bahkan menolak pujian seorang wanita itu terhadap Bunda Maria. Justru sebaliknya, apa yang disampaikan oleh Yesus menjadi jelas bahwa dengan demikian Yesus tidak menolak pujian dari wanita yang berseru memuji ibunya, bundanya, Bunda Maria, melainkan ia menerima pujian itu dan bahkan menjelaskan lebih jauh bahwa yang menjadikan Maria berbahagia adalah secara khusus saat ia mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dengan penuh kasih. Dalam hal ini mau dikatakan apa? Dikatakan bahwa pujian kepada ketaatan Maria bundanya, ia menerapkan juga ketaatan itu di dalam hidupnya, dan dengan penuh kasih, dengan murah hati tanpa perhitungan, memenuhi setiap konsekuensi hidup dan tanggung jawab dengan penuh ketekunan dan kesetiaan di dalam keheningan dia sebagai seorang ibu kepada Yesus putranya dan juga kepada Allah Bapa yang memilihnya untuk mengandung sang putra. Hal ini mau dikatakan bahwa dalam poin ini, ketika meneladani Bunda Maria dalam mengasihi Allah, kata kuncinya adalah kita berani untuk dengan ketaatan, untuk dengan kesetiaan, untuk dengan ketekunan memelihara
dan mendengarkan sabda itu dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini poinnya. Maka kalau Yesus mendengar pujian kepada Bunda Maria dan kemudian justru dia berkata kepada wanita itu, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dengan demikian mau dikatakan bahwa dia tidak menolak pujian itu kepada bundanya, Bunda Maria, tetapi justru menempatkan pujian itu selaras dengan apa yang dikerjakan oleh Bunda Maria terhadap dirinya sebagai seorang anak maupun terhadap dirinya sebagai seorang putra Allah. Maka ketekunan, tanggung jawab, kesetiaan, dan terlebih ketaatan Bunda Maria untuk mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan itulah yang mau disampaikan Yesus kepada orang banyak pada waktu itu, juga termasuk para muridnya kita hari ini, bahwa meneladani Bunda Maria di dalam mengasihi Allah itu total, itu integral, itu betul-betul dihayati, dihidupi, dan tidak hanya omong kosong. Tentu di dalam keheningan-keheningan Bunda Maria mengerjakan itu semua. Ini yang disebut meneladani Bunda Maria dalam mengasihi Allah pada tahap yang pertama. Berarti ketika kita mencoba mendengar dan melaksanakan sabda, kita juga menjadi bagian dari keluarga Yesus sendiri. Kita juga belajar seperti halnya Bunda Maria yang telah meneladankannya kepada kita. Maka mengasihi Allah bagi Bunda Maria adalah dengan taat dan penuh kasih, mengerjakan semua tugas yang harus dia lakukan, yang harus dia emban sebagai ibu Yesus. Yang kedua, ketika kita bersama-sama diajak untuk meneladani Bunda Maria dengan penuh kasih, kita diingatkan akan kata kunci Maria adalah Redemptoris Mater. Redemptor itu artinya penebus. Jadi Bunda Sang Penebus. Apa yang mau disampaikan? Meneladan kasih seperti halnya Bunda Maria, berarti kita diajak untuk melihat hakikat ketika Bunda Maria dipilih oleh Allah. Maka ketika tadi, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau, ini menjadi kunci dan kekuatan bahwa Yesus tidak sekali-kali ingin menolak, tetapi menerima pujian itu. Karena Yesus sebagai Sang Penebus memiliki ibu yang sungguh-sungguh taat, yang sungguh-sungguh setia, yang sungguh-sungguh dengan ketekunan dan tanggung jawabnya melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan dengan kasih dia memelihara Yesus sebagai putranya. Hal ini juga mau mengatakan bahwa ketika Yesus menjawab, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Allah. Di sana mau dikatakan bahwa Yesus tidak menolak atau bahkan tidak bermaksud menghina atau menyangkal ibu dan saudara-saudaranya. Tapi justru sebaliknya Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Bapa adalah anggota keluarganya dalam kerajaan Allah. Siapakah itu? Kita semua. Maka identitas kita sebagai murid-murid Kristus yang mendengarkan firman dan melaksanakannya dengan penuh kasih, itu berarti sejalan, istilahnya apa ya, menjadi pribadi yang menempatkan Bunda Maria ini sebagai teman seperjalanan, atau bahkan yang lebih lagi adalah Redemptoris Mater, Bunda Sang Penebus kita. Dan hal ini juga mau dikatakan bahwa Yesus mengajarkan sebuah keutamaan agar seseorang melakukan kehendak Allah dan mengasihinya dengan kata kunci, Bunda Maria mendapat pujian sebab Yesus mengakui bahwa Bunda Maria pertama-tama sebagai seorang yang melakukan kehendak Allah dan mengasihi Bapa. Maria pertama-tama telah mengandung Sang Firman Allah di dalam hatinya sebelum ia mengandung Kristus, Sang Firman Allah itu di dalam tubuhnya. Dia memelihara firman itu dan kemudian melahirkannya, berarti juga dalam implementasi atau
dan tafsiran yang lebih bebas adalah melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bunda Maria ternyata tidak hanya menyimpan firman itu sendiri untuk seorang diri, tetapi justru dilakukan dan dikerjakan. Bahkan sampai dia berdiri di atas atau di bawah bersama-sama dengan para murid ketika ia harus melihat putranya digantung wafat di kayu salib. Ketaatan Maria kepada kehendak Bapa inilah yang menyatukan dengan Kristus melebihi hubungan darah. Maka ayat yang tadi kita dengar tidak untuk diartikan bahwa Yesus menyangkal ibunya, melainkan untuk mengatakan bahwa Maria layak untuk dihormati bukan saja karena ia melahirkan Yesus, tetapi karena ia pertama-tama mengasihi dan mentaati kehendak Allah. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, dalam ayat yang baru saja kita dengar ini mau menekankan kepada kita bahwa dengan demikian apakah Bunda Maria ini sebagai, kalau yang minggu lalu kita mengatakan perantara dari doa-doa kita kepada Kristus, per Mariam et Yesus, persis itu yang kita upayakan. Kita yakin dan kita berharap. Tetapi tidak cukup hanya itu, tidak cukup hanya per Mariam et Yesus, tetapi juga kini kita dituntut untuk memelihara dan melaksanakan sabda. Kenapa? Karena Bunda Maria yang perantara doa-doa kita memberi keteladanan itu juga. Ketika kita berdoa, kita datang kepada Bunda Maria, kita lebih dekat pada Bunda Maria, maka kemarin ada banyak pertanyaan yang terkait dengan Bunda Maria. Kenapa lebih banyak tempat ziarah, tempat devosi itu Bunda Maria? Kenapa kok tidak langsung saja kepada Yesus? Maka salah satu yang kemarin saya sampaikan terkait dengan kedekatan secara emosional. Sebagai seorang anak, kita lebih dekat dengan ibu. Dan itu ya kendati ada juga yang dekat dengan bapak, tetapi kebanyakan seperti itu logikanya. Maka ketika kita datang ingin meminta kepada Tuhan, kita juga melalui ibunya karena ibu itu pasti dekat dengan anaknya. Dan persis itu kita minta kepada Bunda Maria karena apa? Karena oleh Yesus, Bunda Maria ditempatkan sebagai pribadi yang telah memelihara, menyimpan sabda itu, dan mengerjakannya di dalam seluruh proses kehidupannya. Bunda Maria sangat dihormati oleh Allah, sangat dihormati oleh putranya, dan juga oleh kita, para muridnya. Hal yang kedua ini, apa yang mau saya sampaikan? Redemptoris Mater, sebagai ibu sang penebus, dia tidak hanya tinggal diam. Dia tidak hanya berhenti pada aktivitasnya, atau boleh dikatakan kalau sebagai ibu rumah tangga, ya berhenti pada tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Tidak. Tetapi Redemptoris Mater itu dipilihnya dengan melaksanakan tugas-tugasnya seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Nah, terkait dengan bagaimana kita harus mengupayakan sebagai seorang misionaris, ada sebuah cerita begini. Ada seorang guru di sekolah dasar itu minta murid-muridnya untuk bercerita tentang Santo Santa atau orang-orang yang pernah bermisi dimanapun. Seorang misionaris yang suci sebagai upaya untuk keteladanan hidupnya. Lalu sebutlah nama bu guru ini, Bu Trimbil, minta semua murid-muridnya untuk membuat cerita tentang siapapun, Santo Santa atau misionaris siapapun yang menurut dia sangat inspiratif. Bu guru ini memberi waktu kepada murid-muridnya itu sekitar kurang lebih seminggu untuk membuat cerita dengan narasi yang mereka bisa lakukan. Kemudian mereka pun mengerjakan itu dan tibalah saat mereka harus presentasi satu persatu. Singkat cerita, beberapa murid sudah maju dan menceritakan Santo Santa atau para misionaris yang bagi dia sangat inspiratif. Lalu adalah seorang bejo yang kemudian menceritakan apa yang dia tuliskan. Dia menuliskan begini. Saya sangat beruntung
bahwa saya bisa mengenal banyak misionaris, banyak orang suci, seperti Santo Franciscus Xaverius. Dia adalah misionaris yang unggul. Atau bahkan Ibu Teresa, Mother Teresa dari Kalkuta. Mereka pribadi-pribadi yang baik dan suci. Tetapi aku tidak mampu untuk menjangkaunya. Maka aku pun menulis, dan dalam angan-anganku seorang misionaris yang sungguh suci dan sungguh-sungguh dekat denganku, yakni ibuku. Dia menulis begitu, lalu dia berkata lagi, kenapa aku memilih ibuku? Ketika para misionaris berjuang untuk memberi berbagai macam hal kepada orang lain, ibuku telah melakukannya itu untuk aku. Ketika anak-anaknya belum makan, dia menyiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya, untuk kami sekeluarga, dan kami pun makan. Tetapi ibu makan belakangan. Dia lebih mementingkan keluarganya, anak-anaknya, daripada mementingkan dirinya sendiri. Dia juga begitu menyayangi aku. Ketika ada sesuatu hal yang salah, dia tidak segera memarahi aku, tetapi justru membimbing dan mendorongku untuk melakukan dan memperbaiki apa yang harus aku lakukan. Dan yang paling penting, ketika aku berada dalam situasi-situasi yang berat, ibu selalu ada di sampingku untuk aku. Bukankah dengan demikian, ibuku adalah seorang misionaris, seorang santa yang suci, seperti halnya Franciscus Xaverius atau bahkan Mother Teresa dari Kalkuta. Dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tetapi orang lain yang ada di sekitar dia. Ibuku juga melakukan hal yang sama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lalu dia menyelesaikan bacaan atau tulisan yang dia buat tentang misionaris yang sejati yang dia temukan dalam diri ibunya, dan di depan kelas itu Bu Guru, Bu Trimbil itu menangis terharu karena mendengar cerita si Bejo tadi. Lalu dia pun memeluk si Bejo, dan kemudian dia pun menangis, Bu Trimbil ini, dan kemudian si Bejo pun mengeluarkan sapu tangan, kacu, dan diserahkan kepada Bu Gurunya. Lalu Bu Guru itu mengusap air matanya, dan tangan atau kacu itu pun diuntel-untel banjur cundel, dan ceritanya selesai. Ibu bapak dan teman-teman, saudara-saudari terkasih, seperti halnya yang dikerjakan oleh Bunda Maria, dia tidak punya pretensi apapun untuk putranya, maka dia merelakan seluruh hidupnya untuk melaksanakan, mendengarkan, dan yang paling penting adalah visi Yesus terdukung dan visi Yesus terlaksana di dunia ini. Maka dia layak dipuji dan dia layak mendapatkan gelar Redemptoris Mater sebagai Ibu Sang Penebus. Kalau kita ditebus, berarti kita perlu bersyukur kepada Yesus Sang Penebus itu, pun pula kepada ibunya yang senantiasa memberi teladan bagi kita, yakni Bunda Maria. Terima kasih. Terima kasih Romo Alif untuk renungannya. Dari rekan-rekan KKI ada yang mau ditanyakan atau sharing mengenai keteladanan Bunda Maria dan dalam keseharian kita? Silahkan. Silahkan, apakah ada yang ingin memperdalam soal hal ini? Saya mau tanya. Oke, ya silakan Bu Gita. Pertanyaannya sih sederhana aja. Kenapa bulan Mei dan Oktober itu
didefinisikan sebagai bulan Maria gitu? Apa sejarah yang mendasarinya dan kenapa tidak bulan-bulan lain gitu? Mungkin Januari kah atau Juli atau apa? Kenapa Mei dan Oktober sebagai bulan Maria bagi kita sebagai umat Katolik? Gitu aja, Romo. Iya, baik. Apakah ada yang lain? Ini Aku dulu. mau tanya, Romo. Kenapa? Aku mau tanya. Oh ya, silakan. Yang Bunda Maria itu kan melakukan kehendak Allah dan kita juga diharapkan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tapi sebagai manusia yang juga punya keinginan daging dan juga hidup bersosialisasi dengan yang lain, kadang yang menurut kita benar atau adil itu kan belum tentu dirasakan hal yang sama oleh orang lain. Nah itu gimana, Romo? Untuk tetap melakukan kehendak Allah, tapi taunya kalau itu kita melakukan kehendak Allah, itu seperti apa? Dan kehendak Allah itu tuh yang seperti apa sih? Kayak misalnya yang basicnya harus kita lakukan sebagai manusia tuh seperti apa? Gitu aja, Romo. Makasih, Romo. Ya, baik. Terkait dengan kenapa bulan Mei sebagai bulan Maria, kemudian Oktober dikatakan sebagai bulan Rosario kalau Oktober itu ya. Jadi ini terkait dengan apa yang diupayakan atau diungkapkan oleh gereja dalam arti sejarah. Memang saya harus belajar lagi terkait dengan itu, tetapi sejauh yang saya pernah baca, saya pernah dengar, bahwa Bunda Maria pada bulan Mei itu mau ditempatkan karena ada beberapa yang menjadi kayak hari perayaan terkait dengan Bunda Maria, karena ini terkait dengan tradisi. Dan Bunda Maria mendapat tempat dalam gereja karena disebut juga sebagai Bunda Gereja. Nah, sementara kalau Oktober itu pada tanggal 7 Oktober dirayakan Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Artinya apa? Di sana mau ditempatkan bagaimana berdoa, berdevosi kepada Bunda Maria melalui doa rosario yang kita kenal. Dan itu kadang-kala juga istilahnya apa ya? Seperti halnya kalau kita ini doa-doa yang tradisional, doa-doa yang membawa kita untuk semakin mengerti dan melihat bahwa Bunda Maria dalam ketekunan, Bunda Maria dalam kesetiaan itulah yang menjadi teladan bagi kita. Seingat saya dalam bulan Mei itu ada satu peristiwa yang terkait dengan Bunda Maria, yakni pada tanggal Santa Perawan Maria Bunda Gereja pada tanggal 24 Mei. Itu mau menandakan bagaimana gereja menempatkan Maria menuju kepada Kristus putranya atau menuju kepada Bapa. Itu salah satu kenapa Mei dijadikan sebagai bulan Maria, karena ada salah satu hari tanggal 24 Mei dijadikan sebagai peringatan Santa Maria Bunda Gereja. Itu terkait dengan tradisi. Lalu Oktober terkait dengan Ratu Rosari tadi diungkapkan, ditunjukkan pada tanggal 7 Oktober. Itu salah satu kenapa gereja menempatkan Bunda Maria sebagai pribadi yang boleh dikatakan istimewa di dalam gereja Katolik. Dengan demikian lalu mengatakan bahwa kalau begitu ya Yesus nggak penting, ya enggak, tetap kita akan menuju kepada Yesus, maka disebut per Mariam et Jesum.
kita akan bersama-sama Bunda Maria sampai kepada Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan terkait dengan apa sih yang menjadi kehendak Allah. Kalau dalam beberapa waktu yang lalu, ketika salah satunya terkait dengan apa yang harus kita kerjakan, misalnya dalam rumusan, kalau boleh saya sampaikan, ketika orang membuat keputusan menikah misalnya, apa sih yang menjadi sebenarnya kehendak Allah dan kehendak manusia yang harus diselaraskan? Ada 3 hal itu. Jadi apa sih yang dikehendaki oleh Allah atas hidup kita? Kalau saudara-saudari membuat keputusan memilih hidup berkeluarga, salah satu dari sekian banyak kehendak Allah itu adalah terkait dengan kebersamaan hidup. Kebersamaan hidup itu contohnya apa? Ya tinggal bersama. Tinggal bersama. Berada di mana? Sebagai suami maupun istri dengan tugas dan peran masing-masing. Lalu yang kedua adalah kesejahteraan suami istri. Kesejahteraan itu tentu bukan hanya soal yang fisik kan, bukan hanya yang materi, tetapi apapun terkait dengan lahir dan batin. Dan itu juga kehendak Allah. Allah menghendaki supaya ketika mereka membuat keputusan, yuk kita menikah. Menikah sampai pada satu tujuan, selain kebersamaan hidup adalah kesejahteraan suami istri. Dan yang ketiga, apa sih yang dimaui manusia tetapi juga yang menjadi kehendak Allah adalah berketurunan, kelahiran dan pendidikan anak. Oleh karena itu ketika salah satu keputusan memilih hidup berkeluarga, apa sih yang dimaui kehendak Allah? Apa yang dimaui kita sebagai manusia? Nah, dari beberapa hal itu, kalau boleh mau dikatakan dengan jujur, sebenarnya kehendak Allah itu apa? Ya, keselamatan. Maka ketika tadi saya sampaikan, kebersamaan hidup, kesejahteraan, kemudian keturunan, 3 hal itu sampai pada apa? Ya, orang sampai pada kebahagiaan, tetapi dari kebahagiaan itu buahnya apa? Keselamatan. Orang sampai pada titik yang tertinggi, sampai pada tujuan akhir kehidupan manusia, yakni keselamatan. Persis Bu Linda tadi sampaikan, ya kita tidak keliru karena kita juga manusia yang punya kecenderungan akan dosa. Tetapi seberapa besar kita berajari kontra atau menyangkal diri kita terkait dengan hal-hal yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan itu. Ya, tali ulurnya ada di situ sebenarnya. Maka jembatan-jembatan sederhana, jembatan-jembatan kecil yang perlu kita bangun dalam kehidupan bersama apa? Kalau tadi teman-teman di sini membuat keputusan memilih hidup berkeluarga, apa yang harus disampaikan dan dilakukan, dilaksanakan? Seperti Bunda Maria melaksanakan ketaatannya kepada Allah dengan memelihara Yesus, dengan membesarkan Yesus, sampai pada menemani Yesus di bawah kayu salib. Itulah yang dikerjakan oleh Bunda Maria. Nah, tetapi sebagai bagian dari seluruh proses kehidupan kita, apa yang harus kita kerjakan? Ya tadi, apa yang dimaui Allah? Salah satunya adalah kebahagiaan, keselamatan. Tetapi toh kebahagiaan itu kan sangatlah abstrak gitu ya. Ketika kita ditanya, apa kamu bahagia? Iya. Indikatornya apa? Bahagia itu. Kan pasti akan begitu ya. Akan sampai pada pertanyaan, indikasi kebahagiaan itu apa? Oh, ternyata 1, 2, 3, 4. Nah, tadi dirumuskan indikasi orang bahagia dalam kehidupan berkeluarga adalah soal apa? Kesejahteraan, soal kebersamaan hidup, dan soal keturunan. Itu jawabannya. Apakah ada tanggapan yang lain? Saya mau tanya, Mo. Oke. Romo, kenaikan Isa Al-Masih itu kan memang ada di Alkitab ya. Tapi kalau kenaikan Maria sebagai bunda itu saya tidak pernah menemukannya. Lantas kalau memang di Alkitab itu tidak ada,
yang menceritakan kenaikan Maria, kenapa Maria menjadi perantara kita dengan Yesus, atau itu hanya merupakan supaya Katolik itu beda dari Kristiani yang lain. Karena meskipun Katolik itu ada beberapa yang saya lihat di YouTube dan mereka punya ciri-ciri khas masing-masing. Apakah kenaikan Bunda Maria yang sebetulnya tidak tertulis di Alkitab itu jadi seperti mengada-ngada gitu, dan apakah kita patut menganggap bahwa Maria itu sebagai pengantara antara kita dan Yesus? Itu aja, Mo. Ya, baik. Satu hal yang perlu kita amini dan kita yakini bahwa Maria diangkat ke surga itu karena rahmat. Kenapa ya? Karena Maria itu suci. Kan kita harus paham betul ya, Bunda Maria ini kudus gitu. Kenapa kudus? Karena yang menjadi tempat bagi kelahiran Yesus ya kudus, tanpa noda dosa. Itu kata kuncinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Bunda Maria yang tanpa noda dosa itu, dan itu juga istilahnya diamini dan diyakini, bahkan dalam kitab suci Malaikat Gabriel ketika berkata bahwa engkau akan dikaruniai dan mengandung dari Roh Kudus, satu hal yang pasti bahwa Bunda Maria memiliki tempat di hati Allah. Apa yang dipikir manusia, yang kadang-kala mustahil oleh manusia, tidaklah mustahil bagi Allah. Maka manusia melihat bahwa Bunda Maria adalah seorang yang kudus dan diangkat ke surga. Jadi Bunda Maria itu memang wafat dan diangkat ke surga, bukan naik ke surga. Kalau naik ke surga itu Yesus. Dia diangkat ke surga oleh siapa ya? Oleh Bapa. Karena apa? Karena sekali lagi kekudusan Bunda Maria. Dan itu tidak dielakkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu berpikir terbalik bahwa yang asal beda itu bukan Kristen, yang asal beda bukan Katolik, tetapi Kristen, karena sejarahnya lebih dulu Katolik, baru Kristen Protestan muncul gitu kira-kira. Nah, artinya apa? Bahwa mereka dalam tanda kutip tidak terlalu menempatkan Bunda Maria sebagai sosok yang berperan dalam kehidupan gereja dalam Kristen Katolik, Kristen Protestan. Sebenarnya ya kita nggak tahu persis dasarnya dulu pendirinya si Martin itu bagaimana, Martin Luther itu. Tetapi yang paling penting menurut saya bukan soal beda atau tidak, tetapi bahwa dalam kitab suci Bunda Maria memang memiliki peran yang penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Maka dalam hal ini kita tidak sedang mengada-ada atau seperti kisah fiktif gitu, enggak. Karena di dalam kitab suci memang bahkan ketika Bunda Maria itu bersama dengan para muridnya di bawah kayu salib, Yesus kan juga berkata, ini ibumu, ini anakmu. Dan sejak saat itu Yohanes menerima Ibu Maria di antara mereka. Artinya apa? Artinya bahwa Bunda Maria memang total dalam menemani Yesus sampai wafatnya. Bahkan saya yakin dan percaya bahwa para murid bersama-sama dengan Bunda Maria itu juga yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul tentang jemaat perdana yang masih menemani bagaimana para rasul untuk mendapatkan, mempersiapkan diri menerima Pentakosta. Dan itu yang terjadi. Maka Bunda Maria ini atau istilahnya peristiwa-peristiwa yang dimiliki oleh gereja bukan berarti bahwa kita mengada-ada, enggak. Itu semua berdasarkan sejarah dan itu ada di dalam kitab suci. Memang peristiwa Bunda Maria wafat dan kemudian diangkat ke surga itu adalah Bapak Gereja yang merefleksikan dalam sejarah kehidupan gereja yang menempatkan bahwa kenapa kok dikaruniai dia diangkat ke surga. Ingat, Bunda Maria ini kudus. Dia kendati perawan,
Dia kudus, dan dari kekudusan itu Allah menempatkan dan menganugerahkan. Itu Ibu ini jawabannya. Terima Terima kasih Romo jawabannya. Apakah Silakan yang ada lainnya. yang lain? Monggo. Saya mau, Ya. saya mungkin lebih mau sharing ya Mo, gitu. Dari Iya. sejak pertama, session pertama sampai session hari ini gitu. Mungkin ada beberapa yang saya sudah pernah japri lah sama Romo gitu ya, gitu. Dari sejak session pertama ketika pengajaran tentang bagaimana Maria intim dengan Allah gitu. Jadi di dalam session pertama itu kan bacaannya tentang perjamuan di Kana ya Mo, gitu. Betul. Dan perjamuan di Kana itu bagaimana saya belajar kalau biasanya pengajaran Romo hari itu membuka saya dengan intim dengan Allah dari sisi pandang yang lain seperti itu. Kalau biasanya saya memandang intim dengan Allah itu ya berarti berdoa terus gitu kan, berarti yang berini terus gitu, pokoknya dari doa yang satu ke doa yang lain, rosario terus dan segala macamnya gitu kan. Dan which is itu mungkin untuk saya pribadi saya juga susah untuk berdoa rosario terus gitu, karena lebih banyak bablasnya tidurnya daripada lanjutnya mau Jadi gitu. cara doa rosario yang lebih singkat itu begitu. Jadi Bapa Putra Roh Kudus Amin, kemuliaan, lalu bangun-bangun sudah kemuliaan lagi. Iya betul. Nah tapi dari yang Doa rosario session yang pertama, simpel kenapa dan mau? diampuni Allah. Doa rosario yang paling simpel dan diamini Allah gitu. Oh iya. Habis ini saya lakukan lagi mau. Loh, Oke. gimana? Tapi dari session pertama itu saya dari pengajaran Romo saya bisa melihat sesuatu yang lain, bagaimana Maria dari bacaan perjamuan di Kana yang sudah sering kita dengar, oh ternyata Maria bisa memahami pemikiran Yesus. Jadi kalau diaplikasikan, saya mencoba merefleksikannya dalam hidup saya sehari-hari terhadap anak-anak, terutama saat ini saya sedang raising teenager lah ya Mo gitu, yang setelah itu saya juga sempet sedikit curcol lah ya sama Romo gitu. Raising teenager itu nggak gampang gitu, tarik ulur dan segala macamnya. Bagaimana memahami bahasa mereka dan bagaimana intim dengan Allah sehingga melalui Maria, meneladan Maria, saya bisa memahami bahasa anak yang mungkin dia menganggap saya baby boomers gitu kan, karena memang angkatannya sudah berbeda gitu dengan dia yang sekarang ini dibilang Gen Z atau Gen P gitu. Seperti itu dari sisi pandang yang lain. Jadi ketika dia mulai istilahnya melakukan sesuatu yang mungkin buat dia itu mungkin oke, buat anak mungkin oke, tetapi buat kita kadang kok gitu sih gitu ya, karena kita terpatok dengan aturan-aturan baku. Itu dari yang session pertama ya Mo. Yang session kedua saya pernah cerita sama Romo, mungkin saya mau sharing bahwa saya dibukakan ketika mengandalkan Tuhan, meneladan Maria dalam mengandalkan Tuhan gitu. Jadi kalau biasanya kan mengandalkan Tuhan ya udah pasrah deh gitu, apapun yang terjadi ya udah terjadilah. Tapi ternyata dalam session kedua saya dibukakan lagi melihat mengandalkan Tuhan dari sisi yang lain gitu, bahwa mengandalkan Tuhan artinya let go, seperti Maria membiarkan karya Tuhan berkarya dalam Yesus, dan dia yang menjadi Bunda Maria menjadi penolong Yesus dalam melaksanakan supaya Yesus bisa memenuhi semua karya Allah, karya penebusan dari Allah. Begitu Mo. Ya, betul. Dan kalau kita masih pernah dengar apa yang dijadikan sebagai motonya Bapak Kardinal Ignatius Suarez, salah satunya adalah let go and let God. Jadi kita membiarkan Allah itu bekerja dengan caranya dalam hidup kita, tetapi kita juga melakukannya. Artinya ada usaha kita dan juga ada rahmat Allah. Dan pasti suatu titik akan ketemu. Jadi kalau diibaratkan itu
Allah itu dengan rahmatnya akan turun, manusia itu dengan kemampuannya dia akan naik. Pada titik tertentu dia akan ketemu. Dan itu yang sering kita sebut dengan miracle. Maka mukjizat itu bisa terjadi, manusia tidak menghendaki, Allah mau berkehendak, tetap terjadi. Allah nggak mau berkehendak, manusia sekuat apapun berusaha, ya nggak akan terjadi. Tetapi it's good for us ketika Allah memang mau membantu dan memberi rahmat kita mengupayakan dan itu ketemu pada satu titik. Dan itu sangat amazing gitu ya, dan banyak orang merindukan itu gitu. Titik-titik itu saat-saat di mana Allah yang dengan rahmatnya turun dan manusia yang dengan kehendak dan kemauannya ketemu naik gitu, usaha. Terjadi enggak dalam diri Maria? Terjadi. Maka Allah yang ingin gerak turun menyelamatkan manusia, ingin menyapa manusia dan mengambil manusia dari lumpur dosanya, dan dia sudah prepare sejak dulu siapa? Maria. Maka Maria pun juga dalam konteks ini sejak dilahirkan dia kudus. Maria itu. Maka Maria yang kudus yang perawan ini yang kemudian diambil oleh Yesus oleh Bapa dan kemudian ditempatkan sebagai pribadi yang akan melahirkan sang penyelamat. Maka tadi disebut sebagai Redemptoris Mater. Maria adalah Bunda penebus. Dan itu dinantikan banyak orang. Usaha manusia dengan segala effort, dia berjuang, tetapi rahmat Allah juga selalu menuntun dan pada titik tertentu ketemu. Nah, itu yang sering kita sebut dengan mukjizat ya dalam pengalaman hidup itu. Ada enggak sih hal itu? Ya ada. Kita pasti punya pengalaman-pengalaman itu. Nah, ketika itu kita kumpulkan menjadi titik-titik peristiwa, sambungkan aja peristiwa itu. Maka kalau disambungkan satu peristiwa menjadi peristiwa yang lain disambungkan, dijadikan sebagai bahan refleksi, persis kita menangkap kehendak Allah. Maka kehendak Allah itu bukan duduk diem tenang-tenang lalu nanti akan ada suara bisik-bisik, kamu ke sana, kamu lari ke sana. Enggak begitu juga. Tapi ketika kita dalam hening, dalam tenang, bukan juga harus dalam doa, tetapi ketika misalnya kamu punya diary, ibu bapak punya diary harian, dan ingatan-ingatan kita itu mengumpulkan banyak peristiwa. Dan dari peristiwa itu kemudian dibuat sebuah kalau istilahnya rasi bintang gitu ya, satu titik bintang di titik lain disambungkan, kita akan ketemu. Dan itulah yang disebut dengan kehendak Allah. Saya lebih banyak melihat kehendak Allah itu saya alami dalam peristiwa hidup saya ketika tadi saya punya waktu secara pribadi untuk mencoba melihat peristiwa demi peristiwa itu. Sekepok peristiwa itu dijajah. Kemudian dijadikan mosaik gitu ya. Oh, ini toh yang dimaksud kehendak. Dan ibu bapak, saudara-saudari nggak perlu berpikir bahwa oh iya, Romo kan punya waktu retret, punya waktu rekoleksi. Oh enggak. Kita dalam kesibukan kita masih punya waktu untuk itu. Tinggal mau enggak, kan gitu. Orang sibuk itu kan justru orang yang punya waktu. Bukan berarti orang sibuk itu orang yang dalam tanda kutip lari sana, lari sini. Main sana, main sini. Kira-kira begitu. Kita dikatakan orang sibuk ketika apa? Ya, kita justru punya waktu. Berarti kita tahu cara menggunakan dan mengoptimalkan waktu-waktu yang kita punya. Itu. Terima kasih Bu Ika sharingnya. Terima kasih. Kalau mau ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke Rosario. Oke. Nanya Romo. Gongnya. Ya, oke. Mengenai situasi yang sekarang terjadi di Palestina sama Israel, Romo, yang lagi hot. Ya. Bisa sharing nggak Romo mengenai mungkin waktu Romo di sekolah di teologi atau seminari atau di internal gereja Katolik itu gimana sih melihat tentang tanah Israel ini sama tanah Palestina, Romo gitu. Mungkin bisa menambah wawasan kita gitu. Tapi perlu saya sampaikan bahwa pada saat dulu saya ke Israel ziarah di sana, kebetulan
guide kita itu seorang Israel Katolik. Jadi saya sama dia lumayan dekat gitu. Saya sering bertanya, karena ini kan agak kita tuh kepingin tahu apa sih gitu dari mereka sendiri gitu. Saya tanya gini, sampai kapan sih ini konflik terjadi gitu? Sampai seberapa banyak sih tanah yang akan mereka katakan bahwa ini tanah Israel gitu? Dia bilang gini Romo, dan jelas banget, sampai semua kata dia gitu, sampai semua itu tanah kami kata dia gitu. Dia seorang Israel Katolik. Jadi memang di mereka sendiri memang mengatakan bahwa itu semua tanah mereka gitu. Memang banyak kita lihat cerita sejarah-sejarah kalau kita baca di internet itu banyak banget gitu. Kita nggak tahu dari tahun berapa sih yang dikatakan sebagai tanah itu bagiannya si A si B gitu. Karena memang selalu akan panjang ke belakang sampai ribuan tahun lalu gitu. Ya. Kira begitu Romo. Makasih. Ya. Saya menyampaikan ini aja ya. Mungkin dalam keterbatasan saya juga membaca banyak hal ya. Yang pertama, bahwa Israel itu kan menang perang, menyatakan sebagai negara merdeka, itu sejak 1946 kalau nggak salah. Nah, itu dinyatakan merdeka. Nah, sejak saat itu kemudian ada pertentangan termasuk soal Nazi dan sebagainya, ya kan, pembunuhan Yahudi besar-besaran, dan itu membuat mereka terdiaspora kemanapun penjuru dunia. Salah satunya termasuk ke Palestina. Nah, saya kurang tahu persis bahwa ada istilahnya pengakuan hak tanah. Jadi siapapun yang ada di situ, orang-orang Israel itu boleh mengakui itu sebagai tanahnya. Tapi itu sebelum tahun 70-an kalau nggak salah. Jadi semua tanah yang istilahnya kalau kita ya sertifikat gitu ya, sebelum tahun 70-an itu boleh di HI sebagai tanahnya mereka. Nah, ini selalu pertentangan. Baik di satu sisi Palestina maupun Israel. Itu soal tanah. Yang kedua, perebutan yang paling besar itu kan soal air. Kalau kita pernah main ke sana, itu sangat-sangat berbeda antara boleh dikatakan lahan itu ya, lahannya Israel dan Palestina. Israel itu bisa ijo-royo-royo, benar ya Pak Trimbun ya? Ya kan, kita itu sampai ke sana itu bahkan saya pun juga sampai terheran-heran. Semua padang gurun itu disulap menjadi istilahnya ya kalau mereka bilang tanah terjanji kan gitu ya. Jadi dibikin hijau semuanya, berhektar-hektar itu pisang, berhektar-hektar itu pohon kurma kan gitu ya. Bahkan ketika saya pernah ke Israel itu guide-nya bilang kurma di daerahnya Sakeus itu di mana ya? Dia di Sakeus itu tinggal di mana? Kok saya jadi lupa. Sakeus itu daerahnya di, aduh, pokoknya di rumahnya mau Sakeus. lewat aja. Riko ya, Romo. Itu penghasil kurma the best sedunia, dan itu diekspor ke Mesir. Jadi kalau ke sana itu salah satu olahan kurma itu sangat-sangat. Nah, ini membuktikan bagaimana kalau kita kadang-kadang menimbang-nimbang yang mengatakan bangsa terpilih itu ya Israel itu bangsa terpilih gitu ya. Dia bisa dengan cara dan pemahamannya, pola pikirnya membuat semua yang tidak mungkin istilahnya di tanah segersang itu menjadi tempat yang nyaman untuk bercocok tanam, untuk memperoleh kehidupan, dan benar-benar bagaimana tanah-tanah terjanji itu betul-betul diwujudkan. Itu soal air, dan Galilea, danau itu ya perebutannya di situ. Kalau kita lihat batasnya kan ada batas ya, batas antara Israel dan Palestina itu ada di antara air itu juga. Nah itu karena hidup manusia itu juga dipengaruhi salah satunya adalah soal air, kehidupan. Selain sejarah-sejarah yang bertebaran ya berkaitan dengan soal tanah dan sebagainya. Ya, klaim-klaiman, klaim ini tanahku, klaim itu bukan tanahmu, diusir dan sebagainya banyak beredar di YouTube.
Tetapi sejauh yang saya tahu soal itu salah satunya, bagaimana mereka membuat, terutama kaum Zionis itu adalah kaum dari Yahudi yang keluar dari Yahudi. Jadi di Palestina pun sebenarnya banyak orang Yahudi juga di Palestina itu, jangan salah. Dan di Israel itu juga banyak juga orang Palestina, jangan salah. Jadi mau nggak mau klaim-klaiman itu terjadi, tetapi di antara mereka situasinya memang bagi saya sangat diprovokasi oleh banyak pihak ya. Kalau yang sekarang agak ramai kan juga Hamas ya Pak ya. Hamas kan juga campur tangan di situ. Ya memang banyak kepentingan lah. Tetapi yang saya paling tidak tahu itu soal tanah dan air, itu yang kurang lebih memberi pengaruh sangat luas terkait dengan perebutan hak gitu. Soal Yerusalem itu ibu kotanya Israel atau Palestina itu kan juga masih perebutan ya. Di satu pihak Amerika itu mengakui bahwa Yerusalem itu adalah ibu kotanya Israel, atau negara lain mengakui bahwa Palestina itu adalah ibu kotanya di Yerusalem. Nah itu sama sekali tidaklah saya tidak begitu memahami betul. Tetapi tadi betul bahwa soal tanah dan air itu memang menjadi beberapa pemicu bentrok yang terjadi di sana. Sampai kapan? Ya kita nggak tahu. Mereka sendiri yang tahu dan juga dengan Tuhan yang tahu, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau saya membaca pesan Paus, dan saya sangat setuju dengan pesan Paus, Paus tidak bicara soal mana yang salah atau mana yang benar, tetapi Paus mengatakan bahwa akibat pertempuran itu banyak anak yang menjadi korban. Dan Paus tidak mau lebih banyak lagi yang menjadi korban ketika terkait dengan peperangan itu. Paus mengatakan bahwa perang yang menghancurkan salah satunya adalah anak-anak, berarti dia merampas masa depan. Dia membunuh masa depan. Itu beberapa pesan Paus yang saya sempat baca, bahwa tolong dihentikan karena perang itu sama sekali berlawanan soal kemanusiaan, tetapi juga merenggut masa depan, apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak. Itu Pak Rimbun. Saya tidak tahu banyak, minta maaf. Tetapi yang saya tahu kurang lebih itu yang menjadi intinya. Mungkin Pak Jo tahu persis. Oke. Terima kasih Romo Alip untuk penjelasannya, juga untuk berkat firman-Nya dan pengajarannya hari ini. Mari kita tutup pengajaran dan sharing hari ini dengan doa terlebih dahulu sebelum kita masuk pada devosi doa Rosario. Mari kita hening sejenak. Bapa, terima kasih atas berkat firman yang sudah boleh kami terima saat ini. Pimpin kami untuk seperti Bunda Maria yang selalu berusaha melakukan kehendak-Mu, meletakkan kasih yang besar terhadap Bapa, walaupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ajar kami percaya kepada penyertaan-Mu dalam tugas perutusan kami dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan kami, juga dalam membangun negeri kami. Ajar kami bijaksana dalam menyikapi segala tugas perutusan kami di dunia ini dengan penuh kasih kepadamu. Terima kasih Bapa untuk Romo Alip yang sudah boleh Kau kirimkan untuk kami hari ini. Berkatilah pelayanannya, berkatilah kesehatannya, sehingga beliau dapat terus menjadi alat perpanjangan tangan-Mu untuk lebih banyak lagi menjangkau anak-anak-Mu, sehingga banyak orang diselamatkan melalui satu nama, yaitu nama Yesus, yang berkuasa dan bertahta, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Malah kita mohon rahmat dan berkat Tuhan. Kita hari ini bersyukur atas ulang tahun dari Ibu Shirley Margareta dan juga Ibu Ika dan suami yang berulang tahun perkawinan ke-15. Mari kita mohon berkat untuk pribadi-pribadi ini dan juga untuk keluarga-keluarga.
Tuhan bersamamu dan bersama Allah Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur atas rahmat-rahmat yang kami butuhkan, yang Kau anugerahkan kepada kami, terlebih untuk keluarga-keluarga yang berada dan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mohon agar komunitas keluarga Katolik yang ada di Qatar dan dimanapun berada, senantiasa dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mohon rahmat kesehatan, sukacita, kegembiraan, dan berbagai karunia yang dibutuhkan hidup sehari-hari bagi saudari kami Ibu Shirley Margareta yang berulang tahun, pun pula keluarga Ibu Ika dan juga suami yang berulang tahun perkawinan ke-15. Semoga kasih dan karunia Kau limpahkan bagi mereka, dan siapapun yang ambil bagian dalam permenungan hari ini dan selanjutnya, senantiasa dalam naungan dan berkat-Mu. Semoga Bunda Maria yang senantiasa menjadi perantara doa-doa kita kepada putranya Yesus Kristus, akhirnya juga membantu dan menolong kita dengan caranya, terlebih kita adalah anak-anaknya. Maka mari kita mohon rahmat, semoga keluarga-keluarga kita, pribadi-pribadi yang kita doakan, dan kita semua yang ambil bagian dalam ibadat permenungan hari ini, dalam naungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mari kita panjatkan syukur dan terima kasih kita kepada Bapa di surga. Terima kasih Mbak Ika, terima kasih Romo Alip untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Alip. Ya, Tuhan. Sampai ketemu minggu depan Romo. Amin. Sampai ketemu. Thank you, Mo. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan doa Rosario. Marilah kita lanjutkan dengan berdoa Rosario. Kita awali doa Rosario itu dengan membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Ya namamu Maria. Ya namamu Maria,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.